Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 12, ayat 49 sampai dengan ayat 53. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini agak sedikit keras dan mengerikan. Mengapa justru kedatangan Yesus membawa pertentangan? Bukankah damai dan keselamatan yang Yesus bawa? Seluruh misi dan hidupnya adalah warta keselamatan. Bahkan ia rela mati untuk mengangkat kematian itu dalam kerangka keselamatan. Cukup keras dan mungkin membuat ada keraguan untuk sebagian orang yang mendengar warta hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun dan kapanpun, kebaikan dan kebenaran selalu akan mendapat perlawanan dari yang tidak baik dan tidak benar. Pemimpin yang berjuang untuk kebaikan, kebenaran, dan keadilan pasti akan mendapat banyak perlawanan sengit dari orang-orang yang merasa dirugikan. Akan selalu ada usaha 1001 cara untuk menyingkirkan mereka yang berjuang untuk kebaikan dan kebenaran. Demikian dengan Yesus dan para pengikutnya, saudara-saudari yang terkasih. Selalu ada kekuatan-kekuatan yang menentangnya. Bahkan keselamatan yang Yesus bawa juga mendapat perlawanan yang luar biasa, bahkan sampai harus pada kematian disalib. Maka dalam konteks itu kita bisa mengerti mengapa Yesus sampai mengatakan bahwa ia membawa pertentangan. Dalam arti itu, siapapun yang siap menjadi murid Kristus berarti harus siap ditentang dan dilawan oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang terdekat. Saudara-saudari yang terkasih, jika hidup ini adalah pilihan, memilih menjadi murid Kristus berarti juga selain sebuah panggilan, merupakan sebuah pilihan. Pilihan itu selalu mengandung konsekuensi. Menjadi murid Kristus juga penuh dengan konsekuensi, bahkan konsekuensi yang tidak ringan. Seperti Yesus yang siap disalib, dalam konteks kita saat ini, kita juga harus siap untuk disalib dalam bentuk-bentuk yang modern. Pertanyaan bagi kita semua, saudara saya yang terkasih, adalah apakah kita siap untuk ditentang oleh orang-orang terdekat karena kita sebagai murid Kristus? Salah satu penderitaan besar, saudara-saudari yang terkasih, apabila kita ditolak oleh orang-orang terdekat. Penolakan oleh orang terdekat itu seringkali mengubah hati kita untuk menuruti apa yang mereka harapkan. Sebagai orang Kristiani,
Siapkah kita mendapat penolakan-penolakan itu tidak dihormati dan tidak dihargai? Saudara saya terkasih, dalam seluruh hidup kita, ujian selalu datang kapan saja. Kesetiaan dan ketekunan menjadi penentu kualitas keberimanan kita masing-masing. Dalam situasi krisis itulah, kita akan melihat dengan jujur bagaimana kualitas keimanan kita. Satu hal penting bisa kita ingat adalah jika kita setia sampai pada kesudahannya, Tuhan menjamin kebahagiaan kekal bersamanya. Ya Tuhan, bantulah aku agar aku berani dan siap menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam beriman. Semoga karena imanku tidak takut untuk bertahan. Kuatkan dan teguhkan hatiku Tuhan, agar aku tetap mampu memberikan kesaksian yang benar sebagai seorang Kristiani. Amin.